dulu. Ada yang ngerekam ya? Ada yang ngerekam ya? Ada yang ngerekam? Udah ngerekam. Ya mulai. Ini MC-nya mana MC-nya? Naila MC. Oke. Kok gua sih? Nah, keluar Raden Leo. Wih, buruan Cok, mulai Cok, kuota gua Cok. Ya, ayo, moderatornya siapa nih? Ayo atuh mulai. Katanya Oza dia mau jadi moderatornya. Oke, Oza. Udah sini lagi naik. Naila aja sih, Naila aja. BM logo suara Naila. Terserahmu siapa, gue ngikut. Oza aja nggak apa-apa kan. Oza juga udah mau. Ayo. Moderator. Ini siapa yang menjadi moderator gua? Oza. Iya, gas. Kan udah di Mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Tabipun. Siang, Tabipun, ya pun. Siang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Orza Nadia selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Mohon izin kepada Bapak Febra Anjar Kusuma, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan. Sebelum memulai presentasi pada siang hari ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh langsung aja kita perkenalan pada siang hari ini. Silakan, ada yang berkenalan. Perkenalkan, nama saya Dwi Purnamasari dengan NPM 216021033. Perkenalkan, nama saya Lutfi Roma dengan NPM 2316021068. Perkenalkan, saya Devilia Astuti dengan NPM 2316021036. Perkenalkan, saya Muhammad Richard dengan NPM 55. Perkenalkan, nama saya Dwi Orza Nadia dengan NPM 72. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Mego dengan NPM 03. Perkenalkan, nama saya Abdul Romansyah dengan NPM 077. Perkenalkan, nama saya Raden Leo Tripawaka dengan NPM 2316021004. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ferdi Septiawan dengan NPM 51. Perkenalkan, nama aku Naila Cahaya Putri dari nomor 28. Vera Flionas dengan NPM 054. Boleh dilanjut?
Perkenalkan, nama saya Tria Amelia dengan NPM 2216021068. Perkenalkan, nama saya Eketut Widya Pramana dengan NPM 065. Perkenalkan, nama saya Muhammad Resnandi Alifta Aditya dengan NPM 014. Perkenalkan, saya Nurmala Iksan Putri dengan NPM 45. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Fauzi dengan NPM 52. Saya Setia Mei Anggreni dengan NPM 41. Oke, langsung saja kita ke sesi presentasi. Boleh? Baik, apa sih pelanggaran? Pelanggaran lalu lintas adalah segala bentuk tindakan atau perbuatan yang melanggar peraturan, undang-undang, atau kebijakan yang berlaku di bidang lalu lintas dan transportasi. Pelanggaran lalu lintas ini dapat berupa mengendarai kendaraan melebihi batas kecepatan yang diizinkan, tidak menggunakan kelengkapan berkendara, atau tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Saya kembalikan ke moderator. Baik, boleh dilanjut. Selanjutnya, jenis-jenis pelanggaran lalu lintas di sekitar Unila. Yang pertama adalah melawan arus. Melawan arus sendiri ini bagaikan sudah menjadi budaya di Universitas Lampung maupun warga lokal ataupun mahasiswa-mahasiswa Unila. Dan yang kedua ada tidak memakai helm. Mahasiswa seringkali tidak memakai helm, mungkin dengan alasan jarak yang dekat atau bagaimana. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Naila. Boleh dilanjut. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, ada jenis-jenis pelanggaran lalu lintas di sekitar Unila. Yang pertama itu pada gambar pertama bisa kita lihat sendiri, terjadi pelanggaran lalu lintas yaitu parkir liar di sekitar Masjid Al-Wasi'i. Motor yang diparkir sembarangan seringkali menghalangi pengguna jalan yang lain, sehingga mempersempit ruang untuk kendaraan yang bergerak dan menyebabkan kemacetan. Lalu tampak di gambar kedua, pada gambar tersebut terlihat jelas banyak sekali pengendara motor yang melawan arus yang tanpa kita sadari menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu, melawan arus dapat membahayakan diri sendiri, pengendara, dan pengendara lain, apalagi jika tidak memakai helm. Boleh dilanjut? Oke, yang selanjutnya parkir liar di area bus. Dalam kegiatan turun lapangan, kita dapat mengevaluasi bagaimana kapasitas ruang parkir berkendaraan bermotor di Unila. Yang menunjukkan kebutuhan parkir lebih besar dari jumlah ruang parkir yang tersedia. Parkir liar juga dapat membahayakan keselamatan lalu lintas. Dalam sintesisnya, pelanggaran lalu lintas di Unila, parkir liar di area bus disebabkan oleh keterbatasan lahan parkir, keterlambatan, dan kekurangan fasilitas parkir yang memungkinkan parkir sembarangan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan perluasan lahan parkir di setiap fakultas dan pengawasan yang lebih efektif terhadap pelanggaran parkir liar. Oke, selanjutnya. Boleh dilanjut ya teman-teman. Selanjutnya, dampak dari pelanggaran lalu lintas di sekitar Unila. Yang pertama, kenapa terganggu pelanggaran lalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan dan bahaya pelanggaran jalan lainnya di lingkungan kampus. Kemudian, yang kedua, banyak pelanggaran seperti parkir sembarangan dapat menyebabkan kecelakaan dan menghambat arus lalu lintas di dalam kampus. Pelanggaran lalu lintas seperti ini melanggar batas kecepatan, tidak memberi hak, batas prioritas, dan menggunakan handphone dapat meningkatkan kecelakaan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya kepatuhan lalu lintas sangat penting. Kemudian, kemacetan akibat parkir sembarangan juga dapat menghambat mobilitas dan aksesibilitas di kampus, terutama dalam jam sibuk atau saat ada acara besar. Tambahin yang terakhir dari Boleh. dampak pelanggaran Unila yang terakhir itu
tingginya angka pelanggaran lalu lintas dapat memberikan citra negatif bagi Universitas Lampung di mata masyarakat. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya dijelaskan pelanggaran lalu lintas di Unila dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Oke. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, Universitas Lampung mencatat total 690 pelanggaran lalu lintas. Rata-rata pelanggaran per bulan adalah sekitar 57,55 pelanggaran. Untuk rincian pelanggarannya dibacakan oleh NG. Jadi ada rincian jumlah pelanggaran setiap bulan itu di bulan Januari ada 45 pelanggaran, Februari ada 30 pelanggaran, Maret ada 50 pelanggaran, April ada 40 pelanggaran, Mei ada 35, Juni ada 60, Juli ada 55, Agustus ada 70, September ada 65, Oktober ada 80, November ada 75, Desember ada 85 pelanggaran. Nah, dari data ini tuh terlihat bahwa jumlah pelanggaran cenderung meningkat pada akhir tahun. Selanjutnya diserahkan pada moderator. Terima kasih, Enji. Boleh ya selanjutnya dijelaskan faktor penyebab tingginya pelanggaran lalu lintas di sekitar Unila. Selanjutnya ada faktor penyebab tingginya pelanggaran lalu lintas di sekitar Unila. Yang pertama itu kurangnya kesadaran dan disiplin pengemudi. Jadi banyak pengendara, terutama mahasiswa yang kurang disiplin dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Hal ini itu bisa disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya keselamatan berkendara. Selanjutnya ada kurangnya pengawasan dan penegakan hukum oleh petugas keamanan kampus atau pihak berwenang dapat membuat pengendara merasa bebas melanggar aturan tanpa takut mendapat sanksi. Selanjutnya dilanjut oleh Raden. Oke, baik. Terima kasih Devilia. Oke, selanjutnya yang ketiga itu beberapa pengendara juga mungkin terbiasa dengan perilaku yang berkendara melanggar aturan yang menyebabkan hal ini tidak aman di luar kampus ataupun di dalam kampus. Dan perilaku ini juga membawa dampak yang signifikan bagi kita. Mungkin segitu aja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rapli. Saya akan lanjutkan dari Raden tentang faktor penyebab tingginya pelanggaran lalu lintas di sekitar Unila. Beberapa pengendara mungkin terbiasa dengan perilaku berkendara yang tidak aman di luar kampus. Perilaku ini terbawa ke dalam kampus. Serta jalan-jalan di dalam kampus yang sempit atau tidak teratur juga dapat menyebabkan kemacetan dan pelanggaran lalu lintas karena pengendara mencoba mencari jalan alternatif. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya boleh dijelaskan dong upaya Dinas Perhubungan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Ya, baik, saya akan menjelaskan upaya dari Dinas Perhubungan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Yang pertama adalah pemasangan rambu-rambu lalu lintas di berbagai titik. Seperti contohnya dilarang parkir, dilarang berhenti, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada melakukan patroli rutin dan pengawasan oleh petugas keamanan kampus, yaitu pihak dari Satpam Kampus Unila. Yang ketiga adalah melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai permasalahan lalu lintas di berbagai institusi. Baik, selanjutnya akan ditambahkan oleh Mbak rekan saya. Kalau beliin jangan berdosa. Oke, boleh dilanjutkan? Kayaknya Bunda kayaknya ada acara deh. Baik, saya melanjutkan dari upaya Dinas Perhubungan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas, yaitu menyediakan layanan untuk pengaduan pelanggaran lalu lintas, yaitu lapor, yang bisa dilakukan jika ada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Lampung atau dari masyarakat lain, bisa melakukan pengaduan ke Dinas Perhubungan melalui lapor. Mungkin hanya itu, bisa saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya nih ada materi sanksi terhadap pelanggar. Boleh dong dikasih tahu sanksi apa
yang diberikan oleh dinas terkait terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Izin bantu menjelaskan teman-teman semua, boleh? Boleh? Sanksi terhadap pelanggar itu dari pihak kampus diberikan 4 poin. Yang pertama itu ada teguran lisan. Jadi pelanggar pertama kali akan mendapatkan teguran lisan dari petugas keamanan kampus sebagai peringatan awal. Jika dia baru ketahuan sekali gitu. Lalu yang kedua, poin yang kedua itu akan terkena denda, yaitu pelanggar juga dapat dikenakan denda sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, seperti parkir sembarangan atau melewati jalan satu arah. Lalu sanksi yang ketiga itu ada surat peringatan. Jika teguran lisan dan denda tidak juga didengarkan oleh sang pelanggar, maka akan diberikan surat peringatan, yaitu jika pelanggar sudah melakukannya berulang kali dan pelanggar akan menerima surat peringatan tertulis dari pihak universitas itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada skorsing sementara. Dalam kasus ini pelanggar melakukan pelanggaran yang berat atau berulang, pelanggar juga dapat dikenakan skorsing sementara dari kegiatan perkuliahan di Universitas Lampung. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya boleh dilanjut, edukasi dan sosialisasi untuk mencegah pelanggaran lalu lintas. Edukasi dan sosialisasi untuk mencegah pelanggaran lalu lintas. Yang pertama adalah kampanye digital, memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan informasi dan tips keselamatan berkendara. Ini menurut saya sangat cocok mengingat hampir semua kalangan masyarakat memiliki gadget ataupun media sosial. Yang kedua adalah seminar dan workshop untuk mengadakan sesi edukasi langsung untuk mahasiswa dan staf kampus. Karena mahasiswa itu waktunya lebih banyak di kampus, dengan cara ini diharapkan membuat mahasiswa semakin peduli terhadap keselamatannya di jalan raya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rafael, teman saya. Oke, yang selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah menyebarkan brosur, menyediakan brosur yang berisi peraturan lalu lintas dan sanksi pelanggaran. Ini juga penting biar mahasiswa itu tahu. Oke, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih. Baik, ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait turlap kita pada minggu kemarin? Ya, jadi saya akan memberikan sebuah kesimpulan mengenai materi yang sudah teman-teman dan rekan-rekan sekalian bacakan. Jadi kesimpulannya yaitu pelanggaran lalu lintas seperti parkir liar dan melawan arus harus ditangani dengan serius. Sebagai mahasiswa sudah seharusnya kita tanamkan kesadaran diri untuk menghindari pelanggaran lalu lintas. Upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran harus dilakukan secara tegas dan berkelanjutan agar tercipta ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Terima kasih. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, sama-sama. Ada yang ingin menambahkan? Dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau tidak? Mungkin di sini saya akan menjelaskan soal dokumentasinya. Yang pertama itu kami melakukan wawancara kepada orang-orang di sekitar FISIP, dan yang kedua kami juga perhubungan terkait yang kita bahas ini. Untuk sedikit wawancara kepada bapak-bapak yang ada di Dishub. Mungkin segitu saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, Naila. Oke, mungkin segitu saja pembahasan kita tentang turlap hari ini. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan atau memberikan garis besar dari pembahasan kita hari ini.
Izin menambahkan tentang dokumentasi yang slide berikutnya. Jadi tentang dokumentasi oleh pihak Satpam dan Dinas Perhubungan seperti sudah dibacakan oleh rekan-rekan tadi, itu mungkin hasil wawancara dari Satpam Unila dan Dinas Perhubungan, mereka bagaimana cara menanggapinya, upaya mereka untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas di sekitar Unila itu, terus bagaimana solusinya untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas di kampus Universitas Lampung itu. Baik, cukup. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Bener banget sih. Pelanggaran lalu lintas itu memang sangat membahayakan bagi kita dan bagi orang lain. Maka dari itu, kita yang sudah terturlap diharapkan ke depannya diharapkan ke depannya dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas tersebut. Oke, mungkin segitu saja pembahasan kita tentang turlap hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Enak nggak, Nen?